Halo, balik lagi sama aku di sini. Di video kali ini aku bakal menjawab satu pertanyaan tentang Kak, apakah DC pinjol itu boleh nagih ke kantor atau ke tempat kerja nasabahnya? Ini bakal aku langsung jawab aja di video ini. Nah, untuk pertanyaan seperti ini tuh sering banget ya ditanyakan ke aku. Jadi, apakah DC itu boleh mendatangi tempat kerja kita sebagai nasabah atau pengguna pinjol? Jadi, jawabannya itu berdasarkan peraturan dari yang dirilis di OJK ya, resmi, itu penagihan hanya boleh dilakukan ke alamat domisili atau alamat tempat tinggal atau alamat yang dilampirkan sebagai alamat penagihan. Nah, udah ya, stop sampai di sini. Jadi jawabannya adalah tidak boleh. Nah, Kak, tapi kenapa ya pas aku ada kejadian satu waktu aku di aplikasi A yang warna merah, logonya A, kalian pasti tahu. Nah, itu DC-nya sampai datang ke tempat kerjanya gitu. Nah, ternyata setelah diselidik, alamat penagihan dia menyertakan alamat kantor. Dan itu diperbolehkan gitu kan, tadi di aturan OJK-nya hanya diperbolehkan ke alamat rumah, alamat domisili atau alamat yang dilampirkan sebagai alamat penagihan. Nah, seringkali customer pengguna paylater atau pengguna pinjol itu pas memasukkan alamat penagihan, kadang masukin alamat tempat kerja atau alamat kos-kosan atau alamat apa. Nah, jadi yang kebaca oleh sistem ya ke situ alamatnya gitu. Nah, jadi atas dasar kasus itu tuh nggak sepenuhnya salah-salah banget si DC-nya, tapi kadang-kadang terjadi karena kelalaian kita sendiri di awal. Jadi buat teman-teman, udah guideline-nya kayak gitu. Kalian kalau mau ngedaftarin aplikasi paylater atau aplikasi apapun yang butuh alamat, kalau kira-kira kalian memang nggak ada kemampuan untuk bayar, ya jangan dikasih ke kantor gitu, biar kalian nggak malu dan biar kalian tetap bisa kerja dengan tenang gitu ya. Nah, tetapi kalau kalian bener bakal bayar, bakal lancar, gak ada masalah, ya udah masukin alamat kantor tuh ya nggak apa-apa, gak masalah. Tetapi ya itu tadi ya gitu. Intinya kalau dari segi peraturan, nagih itu hanya diperbolehkan ke alamat tempat tinggal, alamat domisili, atau alamat yang didaftarkan sebagai alamat penagihan. Jadi dalam hal ini kalau kalian masukin alamat penagihannya itu kantor, ya itu bakal datangnya ke kantor gitu. Kalau kalian masukin alamat penagihan dan alamat tempat tinggal itu sama, ya bakal ditagihnya ke alamat tempat tinggal kayak gitu ya. Jadi intinya ya, jangan kasih celah kesalahan sedikit pun kalau kalian nggak pengen ribet di kemudian hari. Jadi ya udah gitu, kalau kalian niat pinjam untuk bayar, ya ngapain takut gitu, ngapain nanya DC bisa datang ke kantor atau enggak. Tapi kalau kalian niat dari awalnya untuk gagal bayar, pahami kalau itu sudah jadi konsekuensinya. Dan biasanya sih kalau dari awal niat gagal bayar, kita tuh udah lebih pinter ngakalin gimana caranya supaya pas penagihan itu nggak ke tempat kerja, biasanya gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang misalkan nggak sengaja gagal bayar karena memang kesulitan gitu, kayak aku kemarin, aku juga kan baru lunas pinjol itu di Juli 2024 ya. Nah, itu tuh karena memang butuh pakai, makanya aku pakai gitu. Dan aku tidak ada keinginan untuk gagal bayar gitu, makanya aku ya udah gitu sepede itu aja dan khawatir kalau gagal bayar kayak gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang seperti ini, aku sih bakal nyemangatin kalian karena kalian ada di posisi ketidakberdayaan gitu. Maksudnya kalian ada di posisi gak mau galbay, aku nih bakal berusaha untuk keluar dari ini gitu. Nah, aku sih bakal menyemangati orang-orang yang seperti ini. Kalau orang-orang yang pengen sengaja dari awal pengen galbay, ya udah sih itu mah biarin aja, soalnya itu pilihan dia gitu. Nah, tetapi orang-orang yang kayak aku gitu, yang pakai pinjol karena butuh, pakai paylater karena butuh, terus gak bisa bayar, nah aku bakal, kalian pasti bakal ketemu solusi dan jalan keluar yang terbaik. Mungkin jalan keluar terbaiknya saat ini kalian galbay dulu gitu, gak apa-apa. Kalau kalian galbay dulu saat ini gak apa-apa, anggap ini kesempatan kedua kalian, tapi ke depan kalian berusaha nih untuk memperbaiki semuanya. Jangan jadi malah nyaman gitu ya dengan galbay. Artinya kalian sekali gagal bayar, kedepannya usahakan jangan gagal bayar lagi, dan kalau bisa jangan sentuh pinjol lagi. Oke, kali ini videonya itu aja karena berangkat dari pertanyaan yang sering ditanyakan.
dan ini jawaban resminya, dan aku cuman ngasih pandangan pribadi aku aja terhadap gagal bayar gitu. Jadi buat teman-teman yang punya pandangan berbeda ya nggak apa-apa, itu pandangan kalian. Boleh drop di komen atau like video ini. Kalian boleh juga support aku dengan bantu subscribe, bantu share ke teman-teman juga. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.